Sekarang materi berikutnya, setelah kita mengadakan analisis landasan atau bahan baku untuk merumuskan ilmu transportasi pariwisata, sehingga mahasiswa saya minta memahami ini untuk bisa membedakan mata kuliah transportasi umum dan mata kuliah transportasi pariwisata yang ada di STIPRAM. Salah satu yang kunci yang membedakan adalah nilai dasar pariwisata, prinsip dasar pariwisata, dan nilai dasar transportasi pariwisata. Ini yang membedakan antara ilmu transportasi umum dengan ilmu transportasi pariwisata. Nah, setelah kita rumuskan dalam bentuk suatu pengertian, nah pengertian ini masih ada pada tataran konsep. Artinya konsep itu sesuatu yang masih bersifat abstrak, sehingga perlu dilanjutkan dalam bentuk teori. Nah, teori ini ada pada pembahasan unsur transportasi pariwisata. Nah, setelah kita rumuskan definisi atau pengertian, unsur-unsur tersebut antara lain wisatawan, kemudian prasarana, kemudian sarana, kemudian objek tujuan, kemudian agenda perjalanan atau itinerary, kemudian bentuk pelayanannya atau manajemen. Nah, dari unsur-unsur ini nanti akan kita analisis masing-masing unsur. Maka mahasiswa harus mengerti dulu apa pengertian unsur itu. Jadi unsur adalah sesuatu atau bagian-bagian yang bisa dipisah-pisahkan untuk kepentingan analisis. Analisis ini nanti yang akan bisa mengerti apa kepentingan praktisnya. Salah satu contoh unsur wisatawan. Nah, wisatawan akan kita analisis. Wisatawan itu wisatawan dari mana? Apakah Eropa, ataukah Asia, ataukah Nusantara? Sehingga kita akan memberikan sarana atau moda atau transportasinya menyesuaikan kultur, menyesuaikan siapa sih wisatawan itu. Jangan sampai nanti wisatawannya itu orang Belanda yang tinggi besar, nah pelayanan kita mau beli yang biasa-biasa saja. Nah, ini berarti analisis teoritisnya kajian wisatawannya kurang pas, kurang tepat. Contoh nanti wisatawannya siapa? Oh, kelas menengah ke atas itu. Otomatis moda yang akan kita berikan sebagai pelayanan adalah mobil yang kelas atas. Jadi bukan sembarangan mobil itu. Nah, ini salah satu contoh kepentingan analisis unsur. Maka unsur ini dari beberapa unsur itu adalah pada wilayah teori. Sehingga analisis masing-masing unsur ini memerlukan teori-teori juga. Jadi analisis wisatawan, analisis sarana. Sarana itu ada darat, ada laut, ada udara. Nah, kemudian saudara-saudara mahasiswa, pariwisata yang memiliki nilai dasar daya tarik, maka untuk STIPRAM ini sarana atau moda tradisional menjadi analisis penting juga, menjadi kajian penting. Berbeda dengan kajian transportasi yang ada di UGM. Kalau di UGM transportasi tradisional sudah tidak menjadi pembahasan. Nah, kalau STIPRAM justru ini memberikan pembahasan yang sangat penting sekali. Karena apa? Transportasi tradisional ini menghasilkan uang. Itu. Jadi ini salah satu contoh analisis
teoritis yang berkaitan dengan unsur-unsur transportasi pariwisata. Kemudian analisis objek wisata. Kenapa analisis objek wisata juga penting? Karena pengembangan objek wisata otomatis juga perlu pengembangan transportasi pariwisata. Prasarana atau infrastruktur otomatis juga sangat diperlukan analisis. Sehingga yang mendasarkan pada daya tarik, bisa juga daya tarik itu dari unsur sarana atau kendaraannya, bisa juga yang menjadi daya tarik adalah infrastrukturnya, aksesnya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin analisis studi transportasi wisata, akses atau infrastruktur itu mungkin justru tidak harus seperti jalan harus hot mix, jalan raya dan sebagainya. Sehingga analisis jalan raya untuk kajian transportasi pariwisata itu justru tidak begitu sangat dominan dalam pembahasannya. Tetapi aksesibilitas yang ada di perkampungan, yang ada di objek wisata terpencil dan sebagainya, ini menjadi kajian yang sangat penting. Maka studi transportasi pariwisata ini tidak bisa lepas dari studi pengembangan wilayah. Karena beberapa potensi wisata yang belum terbuka karena faktor aksesibilitas, faktor transportasi. Nah, ini sangat penting sekali. Studi transportasi, studi analisis infrastruktur atau aksesibilitas. Kemudian analisis unsur itinerary dan juga pengelolaan, maka ini nanti pada wilayah manajemen. Secara garis besar, studi transportasi pariwisata nanti ada pembahasan rekayasa. Nah, rekayasa ini nanti akan fokus pada 3 masalah, yaitu sarana, kemudian prasarana, dan manajemen. Nanti akan kita bahas berikutnya. Begitulah para mahasiswa yang berkaitan dengan unsur atau teori transportasi pariwisata. Saya mohon ini dipahami betul agar nanti pembahasan berikutnya lebih bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.